Jadi, apa itu cagar alam? Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Nah, fungsi cagar alam yang pertama, pelestarian tanaman, mengatur proses sirkulasi air, menjaga kesuburan tanah dan menguji unsur hara, tempat dijadikan penelitian dan sebagai pemasukan negara, dan dijadikan tempat wisata. Karakteristik cagar alam. 1. Keanekaragaman ekosistem tumbuhan. Suatu lingkungan dapat dikatakan sebagai cagar alam apabila terdapat berbagai macam keanekaragaman ekosistem tumbuhan di dalamnya. Tumbuhan yang terdapat pada suatu lingkungan cagar alam biasanya diperoleh dari berbagai negara yang bersifat langka dan hampir punah. 2. Diklasifikasikan menurut jenis biota. Pada karakteristik cagar alam, bagian ini penting untuk kita ketahui bahwa cagar alam harus disusun mengikuti jenis biota agar dapat tertata rapi dan mampu menarik minat pengunjung. Apabila suatu cagar alam tidak diklasifikasikan menurut biota, akan terlihat seperti hutan liar dan tidak menarik minat pengunjung. Karakteristik lainnya yang ada dalam cagar alam antara lain: 1. Memiliki kondisi alam yang alami dan belum terganggu oleh campur tangan manusia. 2. Memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan dan ekosistem yang langka ataupun keberadaannya hampir punah. 3. Memiliki ciri khas potensi sehingga dapat dijadikan sebagai contoh bagi ekosistem yang akan keberadaannya menurut upaya potensi dan perlindungan. 2. Memiliki luas yang cukup dalam bentuk tertentu sehingga nantinya dapat mendukung pengelolaan dan penjaminan keberlangsungan ekologi secara alami. Terdapat 3 cagar alam yang ada di Sulawesi Tengah. Yang pertama, cagar alam Nakabalano, kemudian cagar alam Kalinangwe, lalu cagar alam Lamidai. Saya akan membawakan materi tentang cagar alam Napabalano. Cagar alam Napabalano yang pertama ada kawasan cagar alam Napabalano ditunjuk sebagai kawasan cagar alam berdasarkan surat keputusan Z.B. Van Buton nomor 4 tahun 1919 tanggal 1 Juni 1919 dengan luas 9,2 ha. Setelah dilakukan kegiatan tata batas pada tahun 2000 oleh Subbid Hutan Kendari, luas kawasan cagar alam Napabalano menjadi 10,50 ha. Yang poin kedua, latar belakang penunjukannya adalah karena kawasan ini memiliki tipe ekosistem hutan daratan rendah dan merupakan habitat jati alam atau Tectona grandis. Lokasinya secara administratif pemerintahan cagar alam Napabalano termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Buna. Secara geografis, kawasan CA Napabalano terletak antara 438 luas dan 122,43 BT, berada pada ketinggian 2-10 mdpl. Tipe ekosistem di dalam kawasan cagar alam Napabalano adalah tipe ekosistem hutan dataran rendah yang terdiri dari hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer terletak di tengah-tengah kawasan dengan ciri pepohonan berdiameter besar, sedangkan hutan sekunder terletak di sekelilingi kawasan yang ditandai dengan banyaknya semak, herba, serta tumbuhan sawah. Yang menarik adalah terdapat pohon-pohon jati yang tumbuh di dalam cagar alam ini berusia tua. Salah satu pohon berusia 350 tahun dengan diameter 180 cm. Flora dan faunanya, cagar alam Napabalano merupakan habitat flora antara lain jati, beringin, ipi, waru, dan eha. Di dalamnya juga hidup beragam fauna dan antara lain rusa, babi hutan, babi hutan, monyet hitam Sulawesi, dan biawak. Selain itu, hidup pula beberapa jenis burung, seperti perkici hijau, betet Sulawesi, ayam hutan, dan merpati hutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan
dari teman saya. Yang kedua yaitu Cagar Alam Kakenawe. Komplek hutan Kakenawe ditunjuk sebagai kawasan suaka alam dengan fungsi suaka cagar alam berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan atau TGHK di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah disahkan dengan Kepmen Pertanian dengan nomor 639 KPTS UM 9 1982 pada tanggal 1 September pada tahun 1982. Latar belakang penunjukannya karena banyak kelompok hutan Kakenawe merupakan perwakilan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah di mana potensi flora dan faunanya melimpah baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Kawasan ini merupakan habitat kayu lawang, Cynnanomum tulilawan, dan habitat berbagai jenis tumbuhan dan satwa. Tepatnya lokasi cagar alam Kakenawe yaitu secara administratifnya pemerintah cagar alam ini termasuk wilayah desa Kakenawe dan desa Waoleona, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton dengan luas 810 hektar. Sedangkan secara geografisnya kawasan cagar alam Kakenawe terletak antara 0,08 lintang selatan sampai 0,5,12 lintang selatan dan 122,53 bujur timur sampai 122,57 bujur timur. Adapun tipe ekosistem dalam cagar alam Kakenawe yaitu tipe hutan hujan tropis dataran rendah dengan topografi datar bergelombang, lantai hutan banyak ditumbuhi liana dan tumbuhan menjalar lainnya, serta semak atau belukar dan tidak terlalu banyak rotan atau Calamus sp. Yang menarik dalam cagar alam Kakenawe ini yaitu didominasi oleh tanaman lawang dan kayu hitam yang tersebar di dalam kawasan. Selain itu, terdapat juga 37 satwa endemik di Sulawesi. Terakhir, adapun flora dan fauna dalam cagar alam Kakenawe ini yaitu pada jenis-jenis tumbuhan yang dijumpai pada kawasan ini antara lain yaitu wola, bayam, beringin, heha, basa atau wasa, bayur, bolongita, kayu dama, rotan, dan pandan hutan. Adapun jenis fauna yang pada kawasan ini antara lain yaitu anua daratan rendah, babi hutan, monyet buton, rusa, kuskus, musang Sulawesi, tarsisu, ayam hutan, rangkong Sulawesi, elang, dan duri Sulawesi. Itulah dari saya yang akan dilanjutkan pada teman saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cagar alam Lamedai. Pada tanggal 16 Februari 1974, Menteri Pertanian mengeluarkan SK tentang penunjukan hutan Lamedai Tangketada seluas 500 hektar sebagai cagar alam. Pada tahun 1987 dilakukan kegiatan tata batas yang dilaksanakan oleh Subbidkut dengan hasil luas cagar alam Lamedai bertambah menjadi 613,15 hektar. Latar belakang penunjukannya adalah karena kawasan tersebut banyak ditumbuhi pohon kayu kuku, salah satu jenis pohon langka yang perlu dilindungi. Kemudian, lokasi cagar alam ini secara administrasi pemerintahan termasuk wilayah Desa Lamedai, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka. Secara geografis, kawasan cagar alam Lamedai terdapat 3 menit 57 detik lintang selatan sampai 3 menit 59 menit lintang selatan dan 122 menit 48 detik bujur timur sampai 122 menit 50 detik bujur timur. Kemudian, tipe hutan pada cagar alam ini adalah hutan dataran rendah yang terdiri dari hutan primer dan hutan sekunder. Selain itu, ada sebagian kecil daerah rawa yang terletak di sebelah barat dan utara kawasan. Kemudian, yang menarik pada kawasan cagar alam ini terdapat kayu kuku
di mana kayu tersebut merupakan salah satu flora pohon komersial yang ada di hutan tropika Indonesia, khususnya bagian dataran rendah, dan terdapat juga tumbuhan kantung semar dan kelapi. Flora dan fauna. Jenis tumbuhan tingkat pohon yang dominan di kawasan ini adalah kayu kuku, eha, kayu besi, melinjo, putat, kuma, ondolia, kalapi, pulai, kantong semar, rotan, dan panda hutan. Dan beberapa jenis fauna yang ada di cagar alam ini adalah anoa dataran rendah, rusa, monyet hitam Sulawesi, kuskus, babi hutan, bajing, ayam hutan, rangkong, raja udang, merpati hutan, dan batet.